Selamat siang teman-teman semua. Di sini kita akan melaksanakan diskusi mengenai review film Three Idiots yang sudah kita tonton beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk kelompok ini ada beberapa anggota. Yang pertama adalah Indri Rizky Afianti, saya sendiri sebagai moderator, sekaligus yang akan memimpin diskusi hari ini. Lalu yang kedua ada Falik Dilman, yang ketiga ada Muhammad Rifki Alfaris, lalu ada Devi Rohma Rahmelia, Muhammad Arif Bero, Ardelia Hairunisa, Devi Rohma Rahmelia, Helmatiana Sukma, Sania Moldayanti, Vina Nurul Baroroh, dan Zafira Sifahana. Sebelum kita masuk ke bagian scene film, izinkan saya untuk menyampaikan sinopsis singkat mengenai film Three Idiots ini. Film Three Idiots berkisah tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergengsi. Mereka adalah Farhan Qureshi, Raju Rastogi, dan Rancho Samaldas Cancan. Ketiganya mengemban ilmu di universitas yang terkenal sangat disiplin dalam menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Universitas tersebut memiliki sosok rektor yang kejam bernama Profesor Virus Sahastrabuddhe. Tak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat sampai Rancu muncul. Rancu memang mahasiswa yang unik dan kerap melawan sistem yang ada. Ia memang tak setuju dan terkesan menentang pola pengajaran yang sudah diterapkan di kampus Profesor Virus tersebut. Tak heran jika beberapa kali kedapatan beberapa mahasiswa bunuh diri, salah satunya bernama Joy Lobo yang tewas gantung diri. Film ini juga berisi kritikan maupun sindiran pada sistem pengajaran institusi pendidikan. Meski sangat menentang sang profesor, namun Rancho jatuh cinta pada putri Virus yang bernama Pia. Rancho berhasil membuat mahasiswi kedokteran cantik tersebut membalas cintanya. Bahkan bersama kedua sahabatnya, Rancho nekat pergi menemui Pia di rumahnya saat mabuk dan tanpa sadar mengecengi pagar depan rumah Virus. Kebencian Virus pada ketiga mahasiswa tersebut semakin besar, namun dengan perjuangan yang berat, akhirnya mereka berhasil lulus dan mendapatkan pekerjaan. Setelah bekerja, ketiganya saling terpisah hingga salah satu pesaing Rancho saat kuliah yakni Catur menantangnya untuk adu kesuksesan. Saat akan bertemu, Catur, si mahasiswa kesayangan Virus itu, bersifat sangat sombong dan memamerkan semua harta kekayaannya. Catur tak sendirian karena ia ditemani oleh Farhan dan Raju. Kesombongan Catur tersebut akhirnya berhasil dibungkam oleh Rancho karena faktanya Rancho yang berganti nama menjadi Unsuk Wakdu adalah atasan Catur. Di momen yang sama, Pia pun mendatangi Rancho dan keduanya bersatu kembali. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi persin, kita akan mendiskusikan mengenai hubungan film ini secara epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Mungkin di sini saya ingin menanyakan pendapat yang lain kalau tentang ontologis ya. Kan ontologis itu tentang keberadaan. Nah, di film itu kan mereka dijelasin tuh kayak nyari temannya kan yang namanya Rancho itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam ontologis nggak menurut kalian? Bisa diulang nggak? Putus-putus di aku. Gini. Jadi pas kan 10 tahun kan mereka artinya kepisah setelah lulus kan. Nah, habis itu ada bagian yang mereka nyari temannya yang Rancu, yang dia ganti nama kan di sini. Nah, itu masuk ontologis nggak sih? Kalau menurut kalian, soalnya kan dia nyari keberadaan gitu. Bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh, mungkin epistemologis deh. Kayak ontologis ini maksud ini kan kayak pencarian hak dasar atau makna gitu kan. Tapi ini kan cuma nyari temannya, cuma kayak nggak ada maknanya gitu, cuma kayak sebuah kayak plot film aja, alurnya aja kalau menurutku. Kalau yang lain? Kayak yang lain ada nggak kira-kira? Kayak bagian ontologis menurut kalian tuh di mana? Sebutin aja, nggak apa. Oke, menurutku hubungan film ini sama ontologis itu tuh kayak gimana si Profesor Virusnya sama Rancho ini tuh ngelihat
ilmu gitu, di mana apa namanya, Profesor Virus ini tuh lebih melihat ilmu itu dengan perspektif yang berbeda dengan Ranco. Nah, kalau apa dalam perspektifnya Profesor Virus tuh lebih ke apa ya? Dia ini lebih teoritis gitu loh, sedangkan Ranco tuh dia lebih ke praktek atau penerapannya gitu. Itu sih menurutku dalam segi ontologinya. Artinya yang bagian ontologi itu tentang kayak cara pandang dari profesor sama Rancu ngelihat ilmu itu ya. Itu juga ada di sini yang dia kayak menjelaskan pengertian mesin itu apa. Nah, si salah satu pemeran yang namanya Catur itu kan dia buku banget gitu penjelasannya, sedangkan si Rancho ini dia menjelaskan menurut pemahamannya mesin itu apa. Masuk ke situ kan? Yang dia jawab secara praktis itu tapi ditolak sama profesornya itu ya. Baru Ya, ya. temannya jelaskan secara buku diterima sama profesor. Ya itu kan bukti juga loh kalau misalnya tuh institusinya ini lebih ke teoritis daripada kayak praktek gitu kayak yang dijelaskan Falik tadi. Oke, baik. Ini yang saya tangkap ya. Dari penjelasannya Falik secara ontologis tadi, Profesor Virus dan Ranco ini melihat ilmu dari perspektif yang berbeda. Kita lihat dari salah satu scene, yaitu di mana Ranco dan Profesor Virus tuh yang di kelas, lalu dia memberikan satu soal, dan satu kelas itu tidak ada yang bisa menjawab selama 30 detik. Nah, itu menurut kalian masuk di ontologis, epistemologis, atau aksiologis? Kalau kalian menjelaskan hubungan sin itu secara filsafat. Menurutku sih kalau di dalam scene yang apa namanya menjelaskan tentang mesin itu lebih masuk ke ontologi sih, karena si siapa namanya si Catur ini kan dia ngejelasinnya tuh kayak based on book gitu loh, apa yang dia lihat dari buku. Nah, sedangkan si Ranco ini tuh dia kayak ngejelasin secara simpel, secara apa yang dia uh, apa tangkap gitu melalui praktek yang dia pelajari gitu. Nah, sedangkan si Catur ini kan lebih ke apa yang dia baca kan. Itu sih menurutku kalau hubungannya sin itu sama filsafat itu ontologi ini tadi. Oke, baik. Jadi dari Falik sendiri lebih ke ontologi. Menjelaskan lebih ke ontologi. Ada pendapat lain mungkin? Kalau menurutku sih dari Miss Catherine itu lebih condong ke epistemologi ya, karena kan di sini ceritanya lebih condong ke arah pendidikan. Terus film ini juga bisa dikombinasikan tentang kritik sistem pendidikan yang dimana sudah dianggap mapan dan bisa dilaksanakan secara umum. Tapi kalau menurutku tuh yang bagian epistemologinya itu malah bagian yang pas mereka belajar cari ilmunya itu, nah kayak contohnya itu waktu yang dia belajar mesin itu kan di situ itu aku lebih ke epistemologi sih. Kalau ontologi tadi setuju aku sama Malik yang bagian dia mempertanyakan tentang kayak mesin tadi kan sampai yang disanggah gurunya. Nah, habis itu waktu yang dia disuruh keluar itu dia jelaskan secara teoritis kan nggak ngerti si dosen. Ya aku juga sih sependapat sama si Balik. Kalau menurut ontologi sendiri keberadaan ilmu itu ada dua. Nah, yang si Profesor si Virus ini sama si Catur itu lebih ke materialisme, di mana mereka itu terfokus sama apa yang ada gitu, nah buku. Sedangkan untuk si siapa tokoh utamanya itu lebih ke idealisme, di mana dia menganggap bahwa ilmu itu beragam, nggak cuma ada di cakupan buku gitu. Nah, jadi itu sih menurutku. Oke, baik. Jadi di sini saya menangkap bahwa
ilmu itu bisa berasal dari dua ya, secara materialisme dan secara idealisme. Nah, kita lanjut ke salah satu scene yang cukup ikonik ya di film ini. Ada yang dimana scene yang melahirkan tuh. Nah, di situ kan si tokoh utama nih, si Rancho itu tidak memiliki ilmu kedokteran. Dia hanya dibantu oleh si Pia melalui via ini telepon. Nah, menurut kalian itu bagaimana tuh kalau dihubungkan secara filsafat? Dari proses kan itu secara ada ilmu yang diambil oleh Rancho gitu, ilmu kedokteran yang diberikan oleh Via secara telepon. Nah, itu bagaimana menurut kalian? Nah, itu kan tadi artinya bisa jadi penguat yang katanya Arif tadi kan, ilmu itu apa secara idealis tadi yang bisa didapat di mana aja kan. Nah, itu buktinya dia nggak pakai buku kan di situ. Oke, baik. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Menurutku benar sih apa yang dikatain sama Ripki tadi. Dia tuh menyerap ilmu kan dari telepon aja tuh. Tiba-tiba bisa gitu kan, apa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat dari telepon itu. Nah, dari situ apa yang saya bilang tadi tuh, dia tuh nggak terpaku sama buku gitu. Jadi dia bisa apa ya, menangkap ilmu tuh dari mana aja gitu. Apalagi apa ya, dia punya teman dokter yang dikasih tahu oke gini kayak gini, terus dia bisa nangkep itu baru mengaplikasikannya gitu. Nah, itu kan berarti dia lebih apa ya, lebih praktek gitu, lebih ke apa namanya, penerapannya gitu, apa yang dia dengar, apa yang dia dapat dari temannya, terus dia mempraktekkan sampai akhirnya dia ngerti gitu apa yang dia apa yang dia lakukan. Nah, itu sih menurutku. Terus dari yang materi kita dapat juga yang kayak sumber-sumber ilmu itu loh, kayak dari akal, dari berita valid atau kayak orang yang berwenang, sama kayak intuisi. Nah, di sini dijelaskan kalau dia dapat ilmu itu dari berita valid atau dari orang yang sudah punya otoritas kayak si Pia ini yang dokter tadi. Nah, itu sih. Mungkin yang lain adalah Nah, berarti di sini kalau kita simpulkan, Rancu ini mendapatkan ilmu dari berita valid, seperti yang sudah kita pelajari dari materi-materi filsafat sebelumnya mengenai proses memperoleh ilmu gitu, ada dari intuisi, dari panca indera, dari salah satunya berita valid. Nah, kita lanjut ke film ini kan pasti mengandung pesan moral. Nah, menurut kalian pesan moral apa sih yang berhubungan dengan filsafat gitu? Yang setelah kalian nonton film ini, kalian mendapatkan sebuah amanat atau pesan dari film ini yang bisa dijelaskan secara filosofis? Ya, kalau dari yang aku lihat sih, ada beberapa pesan-pesan moral yang mungkin kita bisa tangkap, yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama itu ada percaya, terus yakin kalau misalnya sesulit apapun hidup itu pasti bakal ada jalan keluarnya gitu. Kan kita sering dengar tuh di film, si Rancho sering bilang all is well gitu kan. Itu dia kayak meyakinkan diri begitu, biar nggak panik, tetap yakin, tetap positif, tetap optimis gitu. Terus juga kita tuh juga harus melakukan apa yang kita ingin kita lakukan gitu, karena kesempatan kan nggak datang 2 kali ya. Terus juga ada kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mencintai itu dulu, melakukan pekerjaan atau sesuatu yang lain. Jangan berdasarkan tuntutan orang lain gitu, jangan karena materi. Kemudian juga harus tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap optimis. Seperti yang sering dibilang sama Rancho, kalau misalnya kejarlah kesempurnaan, maka kesuksesan akan menghampirimu.
Udah, itu aja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ditambahin. Mungkin dari aku tuh ada yang waktu siapa namanya Catur ya kalau nggak salah, yang dia nagih janji 10 tahun yang ditulisnya 5 September. Nah di situ kan dia kayak ngeremehkan banget kan sama temannya si Ranco yang berdua ini. Sedangkan dia itu nggak tahu nah Ranconya itu gimana, tidak, dia itu kayak jumawa banget kalau dia itu udah yang paling kaya lah di mereka berempat itu. Sedangkan dia nggak tahu Ranco itu ganti nama dan jadi atasannya. Mungkin itu. Kalau ditanya apa pesannya, mungkin itu bisa dibilang kayak jangan suka ngerendahin orang lain kalau kita nggak tahu apa-apa tentang orang itu. Mau nambahin yang scene mereka lagi di tangga itu lagi mabok kan, si Rancho ini tokoh utamanya tuh bilang kalau harus ngejar passion masing-masing. Si Paran ini nanya kenapa nilaiku jelek padahal sudah berusaha gitu. Si Rancho ini jawab karena belum sesuai passion. Kan passion Paran ini dia kan jadi fotografer gitu kan. Nah mungkin pesan yang dapat kita tuh kayak kita harus ngejar passion kita supaya semuanya itu berjalan dengan lancar sesuai kemauan kita sendiri gitu sih. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau tidak, Aku mau nambahin baik. Silakan Vina. yang pesan yang disampaikan Ranco, yang kejarlah kesempurnaan maka kesuksesan akan menghampirimu. Yang dimaksud kesempurnaan itu dalam mencapai ilmu yang sesuai filsafat itu kan masuknya pengetahuan ke dalam jiwa. Nah, jadi kalau kita mengejar kesempurnaan ilmu, maka kesuksesan akan datang sendiri. Jadi dalam mencapai ilmu itu yang diperlukan itu prosesnya, bukan dari apa. Intinya tuh yang perlu itu yang dipahami, bukan dari cuma kita tahu gitu. Jadinya tuh harus ada proses pemahamannya. Kalau aku sih gitu aja sih. Oke, ada yang lain mungkin sebelum Aku saya mau nambahin. menyimpulkan? Ya, Silakan. aku nambahin ya. Ya, jadi kan ada tuh di salah satu scene yang di kelas yang Rancu disuruh profesornya untuk ngajar cara kuliah yang benar itu gimana. Terus dan gak ada satu orang pun yang tahu dua kata yang dikasih sama Rancu tadi gitu. Dan Rancu kan ada bilang bahwa kalau semua orang itu pasti akan berlomba-lomba untuk siapa sih yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat untuk menemukan arti itu. Dan itu tuh gak jauh berbeda gitu sama sistem pengajaran yang kita pakai sekarang gitu. Jadi kita tuh cuma berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai, bukan untuk meningkatkan kreativitas dan pemahaman kita gitu, kemampuan yang ada di diri kita gitu. Jadi malah sistem kayak gini tuh bikin kita meningkatkan pressure dan tekanan mental kita gitu ya sih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada pendapat yang lain? Oh iya, aku mau nambahin lagi satu. Ada kan tuh scene-nya yang apa ya, intinya kayak tim opposite-nya mereka gitu, si Silencer, aku ingatnya nama panggilannya. Sebelum malam UTS gitu kan dia kayak nyebarin majalah-majalah porno gitu kan ke ruang-ruang temennya yang lain kan. Nah, di situ kan itu caranya nggak etis ya. Terus dalam filsafat kan kita tahu dalam mencari ilmu gitu kan, itu harus dibarengi dengan adab begitu kan, dengan etika. Jadi apa yang dilakukan sama Silencer itu tidak etis gitu, tidak beretika gitu, tidak beradab. Dia dalam mencari ilmu masih kekurangan begitu, tapi kekurangan adab begitu. Oke, baik. Masih ada yang lain? Aku. Ya, silakan Arif. Kalau menurutku sih makna dari film ini tuh pengen speak up tentang dunia pendidikan, di mana yang kita tahu kalau misalnya dunia pendidikan ini memandang ilmu pengetahuan itu sempit berdasarkan material aja, berbanding terbalik dengan yang ada kita pelajari di filsafat. Sedangkan di filsafat tuh ada 7 step of thinking, terus ada beberapa sumber pengetahuan seperti akal, kabar valid, dan intuisi. Nah, untuk itu film ini datang dan hadir untuk mengkritis gitu loh cara pendidik mendidik mahasiswa agar nggak fokus kehadap material aja gitu. Nah, itu aja sih menurutku. Oke, baik. Masih ada yang lain?
Kalau sudah tidak ada, akan saya simpulkan. Jadi di sini yang pertama itu strategi yang salah dalam mencari ilmu gitu. Itu dikarenakan karena orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah ilmu yang sempurna sampai mereka lupa akan prosesnya. Lalu yang kedua, yakin serumit apapun hidup pasti akan ada jalan keluarnya, seperti istilah yang sering kita dengar yaitu langit tidak selamanya mendung. Lalu ada juga memaksimalkan kesempatan karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Lalu yang selanjutnya mencintai pekerjaan, karena ketika kita mencintai suatu pekerjaan maka kita akan menyukai dan kita tidak akan merasa ada tuntutan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu jangan meremehkan orang lain. Selanjutnya ada mengejar passion. Ini sangat berkaitan erat dengan ini ya, mencintai pekerjaan. Lalu yang terakhir, film ini bercerita mengenai speak up terhadap dunia pendidikan yang memandang bahwa ilmu itu masih sempit gitu. Padahal kita tahu bahwa secara filsafat kita bisa melihat ilmu ini dari berbagai macam sisi seperti itu. Rasanya tidak abdul ya ketika kita membahas suatu film tanpa kita membicarakan kekurangan dan kelebihan, kritik serta sarannya. Nah, menurut kalian ada nggak kritik saran untuk film ini? Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Izin dari aku dulu ya. Kalau dari aku ya, overall ini filmnya bagus lah. Sudah kayak alurnya juga lumayan nggak ketebak kan kayak di endingnya contohnya. Ada banyak juga penerapannya kayak dari penerapan aksiologi, misalnya penerapan dari ilmu tuh yang waktu dia di ospek sama senior kalau nggak salah ya. Yang dia bikin alat itu dari sendok baru pas ditaruhnya di bawah pintu meja, di bawah apa namanya pintu kan. Nah jadi yang pas kakak seniornya ini kencing jadi kesetrum itu kayak penerapan ilmu yang udah dia dapat gitu. Terus kalau dibilang bagus ya bagus menurutku. Soalnya itu juga banyak komedi, banyak makna lah anggapannya di dalam film ini. Aku mau nambahin kritik sih yang karena si Ranco ini dia belajar cuma untuk dapat ilmu, bukan kayak untuk ijazah gitu kan. Tapi konsep ini kayak nggak bisa diterapkan di dalam realitas sekarang karena seperti kita tahu kalau di mana-mana harus ada ijazah, ada titel gitu kan untuk melamar suatu bidang pekerjaan. Nah, tapi di sini nggak ada dia bilang kalau ijazah itu penting. Di sini dia cuma belajar untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Tapi realitanya tuh kayak nggak semanis itu gitu hidup. Mungkin itu. Oke, masih ada yang lain mungkin yang ingin berpendapat mengenai kritik saran serta tanggapannya tentang film ini? Saya izin menambahkan. Jadi seperti yang dibilang sama Faris tadi, film ini sebenarnya bagus. Terus film ini tuh punya satu arah tujuan gitu. Maksudnya tujuannya yaitu untuk menyindir sistem pendidikan. Cuman walaupun bagus tetap ada kekurangannya kan. Di dalam film ini tuh kekurangannya tuh salah satunya adalah alurnya yang maju mundur. Jadi alur maju mundurnya ini kayak terlalu dominan, jadi terus kadang tanpa keterangan. Jadi kita yang penonton bingung ini kapan, kenapa bisa langsung ke sini gitu. Terus ada juga scene-scene yang tidak pantas dilihat untuk anak di bawah 17 tahun. Padahal pesan ini tuh kan bagus ya untuk semua khalayak umum. Cuman ada scene yang kayak ciuman itu memang di luar itu biasa aja. Cuman kalau untuk kami kan, kita untuk orang Indonesia pasti scene ciuman itu kayak nggak lazim gitu. Terus ada juga scene yang waktu di ospek yang adik tingkatnya harus buka baju hanya tinggal celana dalamnya gitu. Menurut saya itu kurang bagus gitu kalau dilihat sama anak di bawah umur. Iya. Sekian dari saya. Apa ada pendapat lain lagi? Izin menambahkan pendapat Rifki tadi. Ya, silakan Rifki. Jadi kan di film ini juga mengajarkan tentang sistem pendidikan. Terus selain itu juga di sini kita juga belajar, kita itu nggak harus terpaku sama buku gitu. Lewat memahami pelajaran tersebut, kita juga bisa belajar. Terus di sini juga yang paling lekat mengajarkan tentang
kuatnya persahabatan. Sama yang kritik tadi, saya setuju sih sama pendapatnya Adil. Itu aja sih. Oke, baik. Masih ada pendapat lain? Oke, kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan. Jadi overall film ini memang bagus ya untuk ditonton karena tidak hanya berisi tentang pendidikan, tapi juga banyak moral value tentang kehidupan yang bisa kita ambil dari film ini. Namun di balik kelebihan suatu film pasti ada kekurangannya gitu. Dan kekurangannya adalah ada beberapa scene-scene sensitif yang mungkin tidak dianjurkan untuk ditonton oleh anak di bawah umur. Seperti itu. Ya, tapi film ini tetap kita rekomendasikan untuk ditonton oleh orang-orang yang cukup tertarik mengenai bagaimana sih seseorang itu mendapatkan sebuah ilmu, lalu bagaimana perjuangan-perjuangan yang, karena kita melihat banyak perjuangan ya di film ini gitu, jadi orang-orang pasti banyak mendapatkan motivasi dari film ini gitu. Oke, itu diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.